Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa akan belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan membaca doa, semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan arti hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menceritakan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bab 5, Hijrah ke Madinah. Hijrah artinya perpindahan. Perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Adakah anak-anak ibu yang tahu apa penyebab Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya, yang pertama tekanan dari kafir Quraisy. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil telah menjadi yatim piatu. Setelah wafatnya kakek Rasulullah, maka Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib mencintai dan menyayangi Rasulullah seperti anaknya sendiri. Setelah Rasulullah menjadi Rasul, maka sepenuhnya Abu Thalib mendukung dakwah Rasulullah. Dan Abu Thalib ini adalah seorang pemuka kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang sangat disegani. Walaupun sampai akhir hayat, Abu Thalib tidak mampu mengucapkan syahadat dan tidak memeluk agama Islam, namun dia mendukung sepenuhnya dakwah Rasulullah dan melindungi Rasulullah. Tekanan kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin ini tambah dan bertambah kali lipat setelah wafatnya paman Rasulullah ini. Ditambah lagi dengan di tahun yang sama meninggalnya istri Rasulullah, istri tercintanya Siti Khadijah. Tahun ini diberi nama Tahun Duka Cita. Penyebab yang kedua, turunnya perintah hijrah dari Allah. Sebelumnya, Nabi Muhammad menahan semua penderitaan sewaktu di Mekah karena belum adanya perintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Setelah turunnya perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Setiap tahun, umat Islam melakukan haji ke Mekah. Pada waktu itu, datanglah penduduk Madinah yang ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengakui dan menjamin keamanan Rasulullah apabila pindah ke Madinah. Yang keempat, alasan Rasulullah pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah adalah permintaan dari penduduk Madinah. Memang penduduk Madinah meminta Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini terjadi setelah adanya dua perjanjian. Adakah anak-anak ibu yang tahu perjanjian apa namanya? Ya, benar. Namanya Perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Isi Perjanjian Aqabah antara Rasulullah dengan
perwakilan penduduk Madinah adalah memuat tentang kesetiaan mereka untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Aqabah 1 dilaksanakan di sebuah desa yang bernama Aqabah. Kenapa Rasulullah tidak melakukannya di Mekah? Karena Rasulullah khawatir bahwa golongan yang datang dari Madinah ini akan dicelakai oleh kafir Quraisy, dan itulah Rasulullah membawa mereka ke sebuah desa yang bernama Aqabah. Selanjutnya, Aqabah 2. Setahun setelah terjadinya Bai'at Aqabah 1, datanglah perwakilan yang haji ke Mekah dari Madinah. Pada saat itu, mereka melakukan lagi sebuah perjanjian yang disebut dengan Aqabah 2. Mereka meminta agar Rasulullah mendampingi mereka dan menjadi pemimpin bagi mereka untuk di Madinah. Bai'at ini disebut dengan Aqabah 2 atau disebut juga Bai'at Aqabah Kubra. Isi perjanjian Aqabah 2 yang pertama berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga, berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut dicela. Yang kelima, berjanji untuk membantu dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana membela diri sendiri dan keluarga. Anak-anak ibu yang soleh dan salehah, perintah Allah tentang hijrah ini diceritakan Allah dalam kitab Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 100 dan yang kedua surat Al-Anfal ayat 30. Setelah Rasulullah menerima wahyu surat Al-Anfal ayat 30, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur pada malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya engkau berangkat hijrah ke Yastrib." Dari ayat inilah Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah. Anak-anak ibu, sampailah kita pada akhir pertemuan kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah ada 4. Yang pertama, mendapat tekanan dari kafir Quraisy. Yang kedua, turunnya perintah Allah tentang berhijrah. Yang ketiga, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Dan yang keempat, permintaan dari penduduk Madinah. Kesimpulan yang ketiga, Nabi Muhammad hijrah setelah adanya 2 perjanjian. Yang pertama, perjanjian Aqabah 1, yang kedua, perjanjian Aqabah 2. Dan kesimpulan yang ketiga, perintah hijrah diceritakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 dan surat Al-Anfal ayat 30. Sekianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Kalau ada kesalahan, ibu minta maaf, ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.